Kak mau bertanya, ada nggak kerja di luar negeri sampai majikan yang ada kekerasan untuk pahit-pahitnya buat pengalaman mau berangkat ketahuan? Mohon dijawab kakak. Guys, jumpa lagi bersama saya Februari. Bagaimana kabar sama aku? Kabar sama masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, langsung aja hari ini di sini saya ada sedikit sharing ya, dan mau menanggapi sebuah komentar dari salah satu netizen ya, atas nama nggak ada namanya di sini ya, nama samaran aja ya. Ya mudah-mudahan kakak ini nonton di video saya kak ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kerja di luar negeri itu ada majikan yang melakukan kekerasan ya, supaya bisa dipakai untuk sebuah pengalaman kedepannya, bisa berjaga-jaga gitu maksudnya kakak ini ya gitu ya. Oke, saya mau bahas dan saya mau jawab di sini ya. Menurut pengalaman saya selama saya di Taiwan ya, puji Tuhan, alhamdulillah saya tidak pernah mengalami yang namanya seperti itu. Tapi saya sering mendengar berita-berita dan banyak sekali hal-hal ditemui juga di sini para teman seperjuangan, yaitu sesama TKW juga ada yang pernah mengalami kekerasan dalam sebuah pekerjaannya. Walaupun tidak banyak, tapi ada ya. Ya mungkin berapa persen? Mungkin dari 100 orang mungkin 30% dari itu ada yang pernah mengalami hal seperti itu. Ya. Jadi di sini saya mau jelaskan, saya mau cerita juga ya. Mungkin ada yang nonton video saya hari ini ya, yang pernah nonton berita salah satu yang kisahnya Mbak RK ya, yang asal dari Jawa Barat, Indramayu kalau nggak salah ya, Indramayu. Dan saya nggak tahu sekarang Mbak RK ini sudah dipulangkan ke Indonesia atau masih di Taiwan, saya kurang paham ya. Dan waktu itu kasusnya ini yang membantu adalah Koko Faisal Show, dan Koko Faisal Show sekarang sudah ada di Indonesia ya. Ya jadi gara-gara Koko Faisal Show membantu Mbak RK ini, akhirnya Koko Faisal Show dipulangkan ke Indonesia ya. Jadi Mbak RK ini menurut berita yang dikabarkan dan juga kesaksiannya Mbak RK sendiri ya, ini sebelumnya menjadi TKW resmi ya, dan kemudian Mbak RK ini kabur karena ada masalah di pekerjaannya ya, kalau nggak salah nggak ada kecocokan sama pasien ya, seperti itu ya, akhirnya kabur ya. Mungkin dirasa dengan kabur ini mungkin akan mendapatkan kebebasan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan gaji yang besar. Memang iya ya, kalau kaburan gajinya lebih gede daripada swasta ya, dan mendapatkan pekerjaan yang layak di luar sana. Nah, tapi nyatanya nasib berkata lain ya. Mbak RK harus menelan pil pahit berbulan-bulan. Mbak RK selama bekerja di majikan baru yang swasta itu mengalami pelecehan, kekerasan, dianiaya dan sebagainya, seperti itu ya. Dan sempat mau akan dihabisi juga ya. Jadi itu kasusnya sangat parah sekali ya. Dipukul sampai jadi nggak cuma sebuah penyiksaan aja, tapi di situ juga tindakan yang sangat tidak manusiawi ya. Jarang dikasih makan, kemudian tidak dikasih makan selayaknya, sampai pernah dikasih makan kotoran, guguk ya. Parah, pokoknya parah banget. Mungkin kalau kalian nonton videonya 2 tahun yang lalu ya, ini kalau nggak salah ya,
ya belum ada 2 tahun lah ya, 1 tahun lebih lah ya, itu pasti kalian nangis ya. Saya pernah bikin konten di channel saya Nana Life Story, itu saya sempat nangis bikin konten itu karena saya nggak tega ya. Jadi itu siksaannya sangat luar biasa sekali ya. Saya nggak bisa tampilkan di sini ya. Kalau kalian pengen kepoin videonya, kepoin di Nana Life Story aja ya. Jadi sampai disiram air apa ya, pemutih baju itu, rambutnya tuh sampai sini botak, terus tangan-tangannya ini sampai rusak ya, karena sering suruh ngepel lantai itu pakai pemutih atau klorok. Pemutih baju kan bisa bayangkan loh, pakai tangan yang tidak pakai sarung tangan itu kayak gimana. Pakai sarung tangan aja juga masih itu, nanti kita sarung tangannya kita lepas aja itu tangan pasti akan berkerut-kerut ya. Gimana kalau itu enggak pakai sarung tangan sama sekali? Kalian bisa bayangin tangan itu pasti akan rusak, bisa-bisa lepas semua gitu kukunya gitu kan. Nggak cukup di situ saja ya, disiram air panas juga pernah ya, dipukul, ditonjok, ditendang dan sebagainya ya. Pokoknya miris banget ya. Jadi pertanyaannya kakak ini ya, apakah di luar negeri ada juga seperti itu? Ada. Saya rasa nggak cuma di Taiwan aja ya, mungkin di negara yang lain juga ada yang memperkerjakan PRT seperti itu, pasti ada ya. Cuman banyak sekali yang tidak berani speak up atau tidak berani melapor, kadang-kadang di situ ya, di situ permasalahannya ya. Akhirnya kenapa Mbak RK bisa lolos dari itu ya? Jadi selama berbulan-bulan ya, ada hampir 6 bulan kalau nggak salah ya. Jadi nggak cukup itu aja, nggak dikasih gaji. Jadi pekerjaannya itu jaga anak, bersih-bersih ya. Karena majikannya itu agak sedikit gangguan mental ya, jadi sering emosi, sering marah-marah, temperamental dan sebagainya ya. Jadi kalau Mbak RK ini misalkan bersih-bersih terus mecahin gelas atau mecahin piring, perabotan di rumah itu akan didenda, jadi potong gaji. Jadi dikasih selebaran surat, suruh tanda tangan sekian, nanti gajinya dipotong. Dan selama itu nggak mendapatkan gaji guys. Sampai akhirnya Mbak RK bisa meloloskan diri. Mbak RK tidak membawa apa-apa, handphone pun disita, jadi nggak bisa menelpon keluarganya juga, nggak bisa calling-callingan. Jadi keluarganya juga kehilangan jejak yang nggak bisa telepon ya, selama berbulan-bulan itu nggak bisa dihubungin, harus lapor kemana, karena status Mbak RK ini swasta guys, swasta atau kaburan. Jadi agensi tidak bisa melacaknya, itu permasalahannya di situ ya. Mbak RK tidak bisa dilacak oleh agensi karena statusnya sudah kaburan. Jadi itu sudah bukan jadi tanggung jawabnya agensi ya. Seandainya Mbak RK itu statusnya masih resmi, mungkin keluarganya bisa telepon minta bantuan PT di mana dia proses pertama kali, kemudian PT akan menghubungi agensi dan agensi akan bisa membantu langsung mendatangi rumah majikan ya. Tapi karena Mbak RK ini adalah seorang swasta, jadi PT pun nggak bisa melacak, agensi pun juga tidak bisa melacak. Jadi selama berbulan-bulan dia tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya saya nggak tahu, karena itu sudah waktunya dia harus bebas mungkin ya. Tuhan sayang sama dia karena Tuhan nggak mau Mbak RK meninggal sia-sia di situ ya. Jadi dikasih jalan untuk keluar ya, karena selama ini dia tidak boleh keluar kemana-mana, jadi pintu selalu dikunci. Mau di dalam digebukin, diapain, itu tetangga nggak ada yang ngedenger ya. Karena kalian tahu sendiri kalau di Taiwan itu kan kalau udah rumahnya gede, apalagi tingkat itu mau menjerit kayak gimana pun kita tidak akan pernah bisa, tetangga tidak akan pernah bisa mendengar pun juga mereka tidak akan peduli untuk menolong, karena itu urusan pribadi masing-masing ya. Jadi kalian bisa bayangin, karena lokasi di Taipei itu kan kota besar, seperti kalau di Indonesia tuh Jakarta ya, rumahnya tinggi-tinggi ya, tingkat-tingkat gitu dengan tembok yang sangat tebal. Kalau misalkan mau menjerit mau apa juga nggak ada yang akan mendengarkan. Mendengar pun juga saya bilang nggak akan ada yang mau nolongin dan bantuin, karena itu urusan keluarga masing-masing kayak gitu ya. Nah akhirnya Mbak RK bisa menyelamatkan diri, ditolong anak Indonesia, kemudian dibawa ke kantor polisi, kemudian lapor dan sebagainya. Ini akhirnya bisa ketemu dengan Koko Vesaso dan ditolong ya. Waktu itu Koko Vesaso itu membantu
kita anak-anak yang mungkin mengalami kesusahan, jadi shelter pribadi ya guys ya. Koko Peso adalah shelter pribadi di mana kita misalkan ada masalah atau apa-apa, Koko Peso akan menampung itu dan membantu ya. Jadi dibantu, ditolong, akhirnya dapat, dan majikannya juga akhirnya minta pertanggungjawaban atas perbuatan itu ya. Terus akhirnya Mbak Erka bisa diobatin ya, ditolong, dibantu, dan anak-anak juga ada yang ngumpulin donasi untuk biaya pengobatannya Mbak Erka tersebut gitu ya. Akhirnya bisa ditolong, dan saya nggak tahu sekarang kasusnya bagaimana, tidak ada berita lagi karena Koko Fesaso juga sudah kembali ke Indonesia ya. Seandainya Koko Fesaso masih di Indonesia, masih di Taiwan, mungkin kita akan pasti tahu bagaimana kabarnya, udah dipulangkan ke Indonesia atau masih di sini ya. Jadi sekarang kita nggak tahu kabar Mbak Erka seperti apa. Yang jelas Mbak Erka pasti baik-baik aja ya gitu. Nah ini buat cerita aja ya guys ya, cerita seperti itu ya. Saya juga mau ngomong di sini buat kalian semuanya yang resmi ya, tolong dijaga keresmiannya, jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang tidak di luar sana. Misalkan ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik ya, misalkan resmi ada masalah ya dengan majikan atau dengan pasien ya, ini yang resmi ya, kalian langsung konsultasikan ke agensi atau penerjemah ya. Kalau kalian tidak bisa menghubungi agensi atau penerjemah dan ternyata mereka tidak mau menolong kita, satu-satunya jalan adalah kita telepon 1955 atau ICUU. Langsung kita telepon 195, kita langsung telepon ke center itu ya, KDI ya. Kita bilang, sebutkan nomor paspor kalian dan disebutkan juga permasalahan kalian apa di rumah majikan tersebut ya. Ini buat pengalaman aja. Jika kalian mengalami permasalahan di dalam rumah majikan ya, apapun itu, misalkan majikan tidak baik, tidak pernah ngasih makan, atau majikan galak dan sebagainya, kalian harus rekam setiap apa yang kalian alami ya. Misalkan kalian mau dipukul majikan, atau kalian tidak dikasih makan, atau kalian harus rekam semuanya. Itu buat bukti kalian kalau nanti kalian lapor ke 1955 atau lapor ke agensi, ini buat bukti. Karena banyak banget yang melaporkan ke 1955 tapi dia nggak bisa ngasih bukti. Lapor ke agensi pun dia nggak bisa ngasih bukti. Buktinya apa kalau majikan kamu tidak baik ya. Jadi kamu harus ada bukti di situ. Misalkan kamu nggak pernah dikasih makan, rekam kulkasnya, di dalam kulkas ada makanan tidak. Neneknya misalkan suka mukul atau nakal, suka nyubit, rekam, direkod pakai handphone. Ini loh buktinya, nenekku tuh suka kayak gini. Nah ini sudah ada bukti seperti ini. Jadi kalian kalau mau ngadu, nah misalkan kalian minta pindah, nah ini buktinya, aku nggak betah di sini karena kayak gini. Mungkin majikan akan ditegur atau pasien akan ditegur. Kalau misalkan masih tetap kayak gitu juga, jangan satu-satunya harus pindah. Kalau agensi tidak mau mindahin, telepon saja langsung kalian ke 1955. Karena itu ya, nanti kita akan dibantu. Jangan kabur. Sekali lagi, jangan pernah coba-coba untuk kabur. Banyak sekali kasus kabur. Di luar tidak ada yang ngejamin kehidupan kalian ya. Nanti di next video saya akan bahas tentang kerugian menjadi kaburan itu apa aja. Banyak banget. Ada keuntungan, ada kerugian menjadi kaburan. Kaburan ada untungnya, tapi juga ada ruginya. Tapi yang lebih baik jadi resmi. Kita masih dijamin oleh keamanannya. Kita masih ada security-nya ya. Seperti yang saya ceritakan tadi di depan, menjadi kaburan, kalau ada apa-apa di luar, nggak ada yang tanggung jawab. Siapapun nggak ada yang mau tanggung jawab ya. Begitu banyak banget anak-anak kaburan di luar sana ya, yang nasibnya tidak seperti yang dia inginkan ya. Mungkin dia pikir jadi kaburan enak, gaji gede, tapi faktanya tidak seperti itu, Ferguson ya. Ada masalah, ada apapun juga, kalian harus dikejar-kejar oleh imigrasi. Hidup kalian nggak tenang, kerjaan kalian nggak tenang, was-was. Kalau udah ditangkap, dipenjara, kemudian
dideportasi dan dipulangkan dan tidak boleh balik lagi ke Taiwan. Ini khusus Taiwan ya, seperti itu. Ya. Belum nanti kalau kalian menghadapi seperti yang saya ceritakan tadi, penganiayaan, penyiksaan, nggak ada yang membantu. Keluarga kalian pun juga tidak bisa melacak keberadaan kalian di mana. Ya. Sampai handphone diumpetin, apa yang terjadi dengan kalian, tidak ada yang tahu. Syukur-syukur masih hidup, masih bisa bernafas. Alhamdulillah, puji Tuhan. Keluarga masih bisa ngeliat. Nah kalau kalian sudah ngalamin hal seperti itu, udah nggak bisa dihubungin keluarga nggak tahu ujung pangkalnya kalian di mana, dan semuanya tidak tahu kalian sekarang kayak gimana. Coba kayak gimana? Banyak banget contoh-contoh ya, yang menjadi kaburan itu malah merepotkan kalangan banyak. Jika kalian nonton YouTube-nya Koko Faisal, semua dikupas tuntas ya di situ ya. Orang-orang kaburan itu selalu minta tolong sama Koko Faisal. Sudah ditanganin, sudah dibantu, ada aja masalahnya. Banyak banget masalahnya ya. Seorang kaburan di sini saja bukan menjatuhkan anak-anak swasta atau apa ya, tidak. Jadi saya memberi pembelajaran edukasi buat kalian yang resmi supaya kalian bisa membandingkan dan membedakan. Begini loh, kalau sudah menjadi swasta efeknya seperti ini. Begini loh menjadi resmi, enaknya di sini. Gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan coba-coba untuk menjadi swasta atau kaburan, karena di luar sana tidak seindah yang kita bayangkan. Ya, seperti itu. Jadi buat kakak yang udah komentar di sini nih ya, memang ada kakak kekerasan, tapi semuanya tergantung kita gimana cara menyikapinya. Ya, tapi jangan khawatir kalau misalkan ada seperti itu, kita langsung lapor aja ke agensi kita, telepon, dan jangan lupa direkod setiap kejadian yang ada di rumah majikan itu, direkod aja. Itu bisa buat bukti jika nanti kita melapor dan majikan misalkan ngeyel, nggak seperti itu, tapi kita ada bukti. Nah ini apa ya, jadi kita nggak usah takut. Selama kita benar, kita nggak usah takut ya. Jadi kita harus berani speak up supaya tidak terjadi banyak lagi orang-orang yang menjadi sasaran para majikan-majikan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, kalau kita merasa benar, kita harus berani speak up gitu aja ya. Oke, saya rasa itu aja untuk sharing hari ini dan cerita hari ini. Di next video saya akan bahas tentang keuntungan jadi kaburan dan kerugiannya apa ya, dan endingnya gimana nanti gitu ya. Sekali lagi pahlawan desa Cahayo ya, jangan lupa ya, ingat pada tujuan awal kalian itu pergi ke luar negeri untuk apa ya. Ingat masa depan, ingat keluarga ya, jangan sampai tujuannya melenceng kemana-mana ya. Kalau tujuannya satu, udah itu kejar sampai dapat. Kalian nggak mau kan di negeri perantauan terus-menerus sampai tua? Tentunya enggak. Saya juga nggak mau. Sukses pulang, membawa keberhasilan, bikin bangga keluarga, menjadi bos besar di rumah, di negara sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Itu baru baik, baru bagus, yaitu tujuan yang sangat mulia. Nggak mau, semua orang nggak mau hidup di perantauan terus karena nggak enak. Kita di sini bertahan itu karena butuh, bukan kita bertahan karena betah ya. Jujur aja, saya masih saat ini di sini itu bukan karena betah ya. Saya betahin karena saya butuh. Kalau saya nggak butuh, saya nggak betah-betahin. Semua itu hanya untuk masa depan. Ya, kita harus kerja keras dulu. Selama kita masih muda, kita harus kerja keras untuk menabung ya, supaya masa depan kita, masa tua kita nanti tidak repot, tidak susah, dan tidak merepotkan banyak orang dengan kita punya tabungan itu. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat kakak yang udah komentar di video saya tempo hari itu ya. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi edukasi. Terima kasih banyak, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata dan perilaku yang kerosokan di konten ini, mohon dimaafkan. Tetap terbiasa, saya doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa bersyukur, jangan lupa selalu senyum, smile, dan jangan lupa berikan cita kasihkan pada semua orang dengan tulus ikhlas, dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan sharing-sharing dan juga vlog yang lainnya, tentunya bersama VV Vlog yang lainnya. Sampai jumpa lagi kesempatan, dan salam persahabatan dari VV Ferrari. See you next time, bye.